Aku lagi jam kosong, jadi aku ingin mengajakmu makan es krim. Bagaimana? Kamu mau? Tentu saja mau bang, asalkan pihak asrama tidak marah. Papaku pemilik asrama, jadi tidak akan ada yang marah. Es krimnya enak. Enak banget. Kopi punyaku juga enak banget. Nikmat rasanya. Bang Yuki badannya tinggi banget ya. Udah gitu wajahnya ganteng. Dia paling baik Mio, sama kenapa lihat dia begitu? Kalau bukan karena dia, aku pasti sudah dibully di sekolah asrama. Bapak katanya panggil saya kemari. Ada apa ya Pak? Kamu duduk dulu. Terima kasih Pak. Sama-sama, Bapak cuma mau bilang bahwa ini adalah hari terakhir kamu di asrama. Kamu harus berkemas-kemas sekarang karena orang tuamu akan menjemputmu. Pak, saya tidak mau pulang ke rumah. Saya ingin tinggal di asrama saja. Saya nggak mau. Saya ingin tetap di sini. Bapak senang kalau kamu betah tinggal di asrama, tapi sudah itu keputusan orang tuamu, jadi kau harus berkemas-kemas, nak. Mio, kenapa nggak muncul-muncul? Bang Yuta. Mio sayang udah bangun. Gendong Mio, Bang Yuta gendong. Sini Bang Yuta gendong. Sudah jadi, Mio suka nggak? Wah, Mio suka. Keren. Mio suka. Yeay. Yuta, Mio, lihat nih, Papa bawa siapa? Ada adik bayi. Adik bayi. Wah, Pak Yuta suka adik bayi. Kalau Bang Yuta suka, Mio juga suka. Ah, Yuta mau gendong. Ya udah, nah, Papa pergi dulu sebentar ya. Oke, Pak. Wah, lucu banget. Bang Yuta, ayo kita lanjut main lagi yuk. Mio nggak lihat Bang Yuta lagi jaga adik bayi. Kamu main sendiri dulu, Gih. Tapi Mio pengen main sama Bang Yuta. Mio udah gede kok cengeng sih. Mulai sekarang Bang Yuta malas main sama Mio. Mio kemanjaan. Wajahmu kok melawan, nak? Berani banget. Jangan-jangan kamu kegerahan ya? Enak kan sayang, mandi air dingin segar kan? Kita buka topinya ya sayang. Kita buka bajunya juga ya sayang. Masa mandi pakai baju? Wih, lincah banget Mio, anak mama. Tuh kan, akhirnya Mio mulai mengantuk padahal lagi mandi. Kalau gitu kita selesai mandi ya sayang. Wah, kayaknya Mio ketiduran nih saking enaknya mandi. Ngomong-ngomong wajah ngelawannya mana, nak? Kok nggak buat lagi? Padahal mama suka lo liatnya. Mio kok gitu? Jangan-jangan masih kepanasan ya sayang? Ya udah deh, kalau gitu kamu bubuk aja dulu seperti itu ya. Mama mau lihat papa dulu di ruang kerjanya. Puas deh rasanya memanjakan Mio. Bang Yuta, Mio pengen rambut Mio terbang kayak jurus angin. Bisa nggak? Nggak bisa, Mio. Kalau rambut kita nggak bisa. Rambut Karina yang bisa. Itu pun nggak semua jenis rambutnya. Tapi Mio pengen rambutnya terbang. Nggak bisa. Bang Yuta ada ide. Caranya Bang Yuta akan ikat rambut Mio dulu. Sebentar ya Mio. Yeay, sudah jadi. Sekarang Bang Yuta akan buat tutorialnya. Mungkin sobat perjalanan menyenangkan banyak yang sudah tahu ya caranya. Tapi ada juga yang minta, jadi saya buat ya. Pilih menu, props, di bagian atas, geser ke kiri lalu pilih other. Nah, di bagian ini kalian pilih flag. Aktifkan flagnya, klik power plus sebanyak yang kalian mau. Iya dong. Yeay. Nggak suka rok pendek. Oh, pantesan. Hai Michelle, ini buat kamu. Ah, dia kan William, anak baru itu. Maaf ya William, aku nggak suka coklat. Maaf ya. Ya, Michelle, aku punya sesuatu untukmu. Wah, Evan, apa itu? Kue coklat spesial. Makasih ya Evan. sama-sama Michelle. Anak baru kami tahu kamu itu anak yatim piatu. Gak usah sok dekat Mio lah. William banci. Apa-apaan kau? Ayo kita hajar dia. Siapa yang banci? Gak masalah juga kalau Yuta tidur bersamaku.
Lagian Yuta kan sebenarnya masih kecil. Kok Mio lebih milih Bang Yuta daripada itu? Bang Yuta kan lumpuh, bau lagi. Apa-apaan kau itu? Apa kau mau papa hukum lagi? Ya nggak mau lah, aneh aja pertanyaan papa. Tadi siang Kak Mio bobo bareng Bang Yuta. Dia nggak bau kok, malah wangi banget. Jangan-jangan Eito yang bau. Ah, tulang Eito semuanya sehat, gak ada yang busuk, jadi Eito nggak bau. Ma, bilang ke Kak Mio kalau Eito nggak bau. Eito nggak suka kan dibilang bau. Bang Yuta juga nggak suka dibilang bau. Makanya jangan sembarangan bicara. Ih, mama ini aneh banget lah. Eito minta dibelain malah dimalain. Hah, gimana ya aku jelasin kalau aku udah keluar dari asrama? Papa pasti terkejut. Yuta tidurnya kok di pinggir banget? Gak takut jatuh apa? Sebegitu gak sukanya ya sama aku sampai tidur di pinggir banget. Maaf ya Yuta, dulu aku kekanakan sehingga menyakiti hatimu. Aku gugup banget. Mio, Ya, sebelum melihat hasil tes DNA, saya mau bilang sesuatu. Kami sudah putuskan, kamu anak Hatsuki atau bukan, kamu tetap bagian dari keluarga ini. Mama yakin? Yakin, yang berdosa itu dia, bukan kamu. Makasih, Ma. Jadi nggak ada yang perlu kamu khawatirkan, Mio. Betul sekali. Jangan senang dulu. Eito, jangan mulai deh. Kalau Kak Mio anak Tante Hatsuki, jangan harap aku terima Kak Mio. Tapi kalau Kak Mio bukan anak Tante Hatsuki, ya aku bakalan terima jadi keluarga. Apapun itu katamu, aku akan tetap sayang sama kamu, Eito. Apaan sih tiba-tiba? Ini hasil tes DNA-nya ya. Terima kasih. Alangkah baiknya kalau dia bukan anak Hatsuki. Ternyata aku memang bukan anaknya Tante Hatsuki. Syukurlah kalau gitu. Kalau itu sih sudah kuduga. Walaupun aku senang, tapi aku juga merasa sedih karena nggak tahu siapa orang tuaku. Tapi saat aku melihat senyum lepas Mama Rina, aku benar-benar merasa lega. Mereka adalah keluargaku. Putri kandungku sebenarnya berada di mana? Mio, papa dan mama masuk ya. Mio, sebenarnya mama yang salah soal pemasangan CCTV. Papamu tidak tahu menahu soal ini. Jadi, mama mau minta maaf sama kamu ya. Mama akui, mama memang sulit percaya padamu. Karena kejadian waktu itu saat Yuta jatuh dari tangga. Ya, aku tahu kok, Ma. Jadi nggak usah terlalu dipikirkan. Tapi mulai sekarang CCTV tidak akan dipasang lagi, Mio. Kenapa? Tetap aja pasang, Pak. Bukannya mamaku jahat ya? Jadi kemungkinan besar bisa saja aku sama jahatnya seperti mama. Ini yang membuat ganjal. Biasanya Mio paling benci jika mamanya dikatai jahat. Tapi sekarang malah dia yang mengatai mamanya jahat. Suasana hatiku jadi buruk gara-gara CCTV. Kalau dulu masih ada Bang Yuki yang selalu menghiburku. Dia akan bawa aku ke taman bermain untuk bersenang-senang. Bang Yuki juga suka membawa aku makan di luar. Jadi, aku nggak pernah merasa sendirian. Tapi sekarang aku benar-benar merasa sendirian. Aku rindu Bang Yuki. Sebenarnya makhluk apa yang kau pegang itu, Mio? Aku juga sebenarnya tidak tahu, Bu Direktur, tapi dia tidak berbahaya kok. Jadi kumohon jangan beritahu siapa-siapa ya, Bu Direktur, karena akan berbahaya bagi anak ini. Aku baru memperhatikannya dengan baik. Bayi Anya itu mirip sekali dengan putraku yang sudah meninggal. Tidak bisa, Mio. Ibu tidak bisa merahasiakan ini sendirian. Biar bagaimanapun, bayi itu ajaib, tiba-tiba besar, tiba-tiba kecil. Ibu akan menelepon suami ibu supaya kita membahasnya. Hah, setauku kan suami ibu ini polisi. Halo, Pak. Datang segera kemari ya, ke kantor. Ini penting banget. Kok aku kayak kenal ya? Hah, aku ingat. Kamu kan anak kecil yang tinggal di depan kantor polisi yang punya bayi berwarna pink. Bu Direktur, kamu rahasiakan ini. Aku nggak mau kehilangan Yuta. Nanti badan Yuta dipotong-potong. Nggak mau. Jadi benar bayi itu bisa berubah warna. Pak, lihatlah. Bayi itu mirip dengan putra kita yang sudah meninggal. Mirip apaan sih kamu ngaco, Ma? Nyam-nyam, suara apa sih itu? Berisik. Jangan-jangan. Anjay, aduh anak orang, aduh gawat ini, aduh anak orang,
Dasar pembantu bajingan, kau apakan anakku? Benar-benar yang manusia bangsat. Tuhan, maafkan saya. Ampuni saya salah. Sebelumnya saya sudah tidurkan dia, tapi tiba-tiba malah begini. Maafkan saya, Tuhan. Kau pikir semudah itu aku maafkanmu? Pak, kita harus membawa Yuki ke rumah sakit. Iya, Pak. Rasakan ini, brengsek. Yuki. Mama, gendong adek. Sana, takutnya ada tulang Yuki yang patah. Dasar pengasuh sialan, aku akan menelepon polisi. Telepon ambulans dulu, Pak. Halo, tolong segera kirimkan ambulans ke jalan anu. Yuki, kenapa nasibmu begitu buruk selalu? Papa udah selingkuh, masa mama pura-pura nggak tahu? Harusnya mama marah. Kalau mama marah terus diceraikan dan diusir papamu, kita mau makan apa, Yuta? Udah malam, papa belum pulang. Pasti dia sibuk sama ceweknya. Itu papa. Papa. Yuta, kenapa kamu belum tidur? Papa selingkuh. Gimana Yuta mau tidur? Pantasan selama ini papa pelit. Ternyata duitnya buat cewek ya. Yuta, jangan bicara sembarangan, nanti mamamu salah paham. Sembarangan apaan? Ini aku punya videonya. Om, aku mau iPhone 16. Hentikan Yuta, apa mamamu sudah tahu? Mama masih belum tahu, tapi aku bakal kasih tahu. Syukurlah, kalau misalnya Rina tahu, bisa-bisa dia minta cerai. Yuta, kau harus merahasiakan ini dari mamamu. Papa janji nggak akan berselingkuh lagi. Papa pikir aku langsung percaya gitu? Jadi kau lebih suka kalau orang tuamu bercerai? Sial, mama kan takut bercerai dari papa. Kalau kau takut, hapus rekaman itu. Gak mau, kecuali Kecuali apa? duit dari papa banyak banget. Aku bakal kumpulin untuk mama. Mana tahu mereka cerai. Tapi cewek selingkuhan papa harus kubereskan. Yuta, Mama sepertinya curiga. Kalau mama dengar semua, pasti dia udah marah. Iya juga ya. Mulai nanti malam, aku tidur di kamar atas aja bersama itu. Kenapa? Kamu marah ya sama Kamio karena bercanda gitu? Bukan gitu, biar itu nggak banyak mikir aja lihat kejadian tadi malam. Oh, oke. Tapi ngomong-ngomong, apa maksudmu yang bilang gak ada jalan keluar? Kak Mio ini jarang nonton berita ya. Kan sering tuh kalau dua anak muda ketahuan mesra-mesraan pasti langsung dinikahkan. Kalau kita mana bisa menikah? Seperti kejadian tadi malam. Harusnya aku itu janji nikahin Kak Mio. Tapi kita kan bersaudara, jadi nggak bisa. Intinya nggak ada jalan keluarnya. Makanya Kak Mio nggak boleh bercanda begituan lagi. Maksudmu, kalau kita bukan bersaudara, kamu bakalan janji nikahin aku gara-gara kejadian tadi malam? Itu udah pasti. Nggak perlu ditanyakan. Karena aku adalah laki sejati dan aku sayang sama Kak Mio. Kami kan memang bukan bersaudara. Waktu itu berkat bantuan Bang Yuki, aku berhasil melakukan tes DNA dan hasilnya aku bukan anak kandung papa. Yuta, kamu baik banget.